Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada, puji Tuhan. Kembali di hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Namun sebelumnya mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengangkat dari Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebuah kisah yang menarik, demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu dan amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujud ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan nama-namamu yang besar itu?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku dan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya." Demikian bacaan firman Tuhan kita, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengangkat tema menjaga hati dari ketamakan hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita kembali membaca firman Tuhan dalam kitab Yosua ini, kita bisa melihat sebuah kisah tragis yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, sebuah kisah tragis. Karena apa? Karena kesalahan, pelanggaran dosa dari seorang yang bernama Achan, yang mencuri barang yang memang dikhususkan, ya, yaitu emas, perak, dan ada sebuah jubah emas, ya, jubah yang mewah begitu. Nah, dari kisah ini ada banyak sebenarnya prinsip-prinsip kebenaran yang dapat kita ambil. Ada banyak. Tapi pagi ini kita mau belajar salah satu prinsip kebenaran dari kisah ini, yaitu tentang menahan diri. Kalau kita mundur ke belakang ke pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, perintah Tuhan itu sangat jelas bagi bangsa Israel. Nah, izinkan saya membaca Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dari terjemahan yang lain. Dikatakan, "Ingatlah, kita harus membinasakan segala sesuatu." Ya, harus membinasakan. Jangan ambil sesuatu barang. Jika kamu mengambil barang dan membawanya ke kemahmu, kamu sendiri akan dibinasakan, dan kamu membawa bencana kepada orang lain. Perintahnya jelas. Jangan mengambil sesuatu barang apapun. Kalau kamu mengambilnya, kamu pun akan binasa dan akan berdampak buruk kepada bangsa Israel. Ya, tetapi dasar manusia berdosa yang hatinya dikuasai oleh hawa, nafsu, ketamakan, akan tetap melakukan itu, tetap berbuat itu. Firman Tuhan di pagi hari ini, apa yang dapat kita ambil? Apa yang dapat kita petik? Mari kita terus ingat nasihat firman Tuhan, agar kita terus menjaga mata dan hati kita dari hawa nafsu ketamakan. Kadang-kala kita sebagai manusia tidak bersyukur dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kadang-kala mata kita ini melihat barang-barang mewah, melihat hal-hal yang menarik hati, melihat barang dengan merek tertentu, dengan diskon tertentu, kita merasa bahwa, wah,
kayaknya bisa juga ini kita beli begitu ya. Tetapi tidak sesuai dengan budget kita, tidak sesuai dengan pengeluaran kita. Hingga akhirnya kita terlilit hutang, terlilit situasi yang sulit. Kita mau sama-sama belajar kembali di pagi hari ini. Bagaimana kita dapat menjaga hati kita. Bersyukur kepada Tuhan. Tidak tamak, tidak serakah. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat terus mengingatkan kita, terus menyadarkan kita betapa pentingnya kita menahan hati kita, menahan segala hawa nafsu kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan kepada kita sangat jelas bagaimana kita sebagai orang percaya harus belajar untuk menahan hati kita, menjaga mata kita, agar kami tidak tamak, agar kami tidak jatuh ke dalam hawa nafsu untuk menghabiskan uang kita mungkin. Ya, menghabiskan energi kita mungkin untuk memikirkan hal-hal yang memang mungkin tidak penting untuk kita miliki atau kita pikirkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang kami kasihi. Amin.